Pelajaran tentang validasi dalam Laravel atau yang disebut dengan Laravel validation. Setiap data yang dikirim ya melalui klien ya di dalam aplikasi kita itu pada Laravel sudah disediakan beberapa cara untuk memvalidasi ya. Yaitu yang paling sering digunakan adalah dengan menggunakan metode validate. Jadi semua incoming request yang dikirim lewat HTTP request itu bisa kita validasi dengan menggunakan metode yang namanya validate ini ya. Jadi kita tidak usah susah-susah ngecek ya apa itu data yang dikirim itu jenisnya apa, terus ringnya seperti apa dan sebagainya ya. Kita cukup menggunakan function yang namanya validate. Sebagai contoh, ini di sini ada routing yang namanya ini ya, PostGrid sama post ya. Yang satu metodenya adalah get, yang satunya metodenya adalah post ya. Ini menjalankan controller yang namanya post controller dengan metode yang namanya grid, yang satu post controller yang menjalankan metode namanya ini ya, store. Jadi nanti ini tujuannya adalah untuk memposting data ke dalam ini ya. Jadi di sini ada suatu data yang diposting lewat PostGrid ini. Nanti datanya diterima di dalam post controller dengan metode yang namanya store. Nah, ini contoh ini kita membuat sebuah controller ya. Isinya kayak gini. Ya, namespace-nya controller. Terus ini scaffolding dari controller secara umum ya, seperti ini. Kemudian di sini ada function create ya. Function create ini yang dijalankan oleh PostGrid ya. Oleh routing PostGrid. Nah, di sini function ini merender sebuah blade yang namanya create ya. Jadi ada direktori namanya post, lalu filenya namanya create.blade.php. Nah, ini create-nya seperti ini ya. Lalu di sini ada function yang namanya store. Nah, di sini sebelum melakukan penyimpanan ya, itu dilakukan validasi. Jadi biasanya dia akan ditulis pada function yang menerima pos-posan dari klien ya. Nah, ini bagaimana caranya kita menulis logika dari validasinya ya. Nah, ini di sini kita menggunakan, tentunya kan untuk menerima request kan kita menggunakan ini ya, request object ini ya. Kita semua udah tahu. Nah, terus nanti kita juga menggunakan ini ya, validation exception ya. Nah, maka nanti kira-kira isi dari validasinya adalah seperti ini ya. Jadi ketika dilakukan posting ini tetap kita menggunakan variabel request ya, object request ini ya. Nah, di sini kan isinya nanti berupa data yang dikirim ya. Maka kita lakukan validasi request validate gini ya, langsung sintaknya dalam bentuk array ya. Nanti masing-masing data yang dipost ya, itu kan misalnya mengirim title dan body. Nah, ini diberi validasi ya, required berarti ini harus diisi title ini. Kalau kosong maka hasil dari validasinya adalah salah ya. Itu. Nah, body juga dibutuhkan. Nah, untuk title ini unique post maksimal 255 karakter. Nanti kalau lebih dari ini maka juga validasinya akan
dianggap tidak valid. Nah, di sini ini validasinya, contoh ya. Nah, tadi itu contoh sederhana ya. Nah, ini nanti kalau validasinya lolos, dia akan jalan dengan normal ya. Jadi akan jalan dengan normal. Ya, kecuali nggak lolos, dia akan muncul kesalahannya. Nah, ini contohnya ini ya. Validate data, request validate. Jadi kita cukup memberikan request validate gitu ya. Request ini tadi variabel, saya ulang ya, variabel request ya. Terus di sini aturannya. Ini array, indeksnya ini adalah kolomnya ya. Lalu ini aturan validasinya. Dia bisa ditulis seperti ini ya, dalam string ke string, bisa juga ini ya sebagai alternatif ini ya. Jadi bisa menggunakan tanda pipe itu atau seperti ini. Nah, di sini juga contoh yang lain ya. Ini maksimum ya, validate with back. Ini maksudnya adalah ya, ini ya, nanti backnya ini akan bisa digunakan untuk mengirim pesan kesalahan ya. Jadi kita melakukan return redirect register with error validator ya, tadi variabelnya itu, lalu ke dalam bleed ya. Nanti di dalam validator ini kita tampilkan pesan kesalahannya ya. Nah, ini bagaimana caranya kita mendisplay ya, mendisplay kesalahan ya. Nah, ini di dalam create.bleed.php kita membuat seperti ini ya. If error dia ketemu ya, dia akan ditampilkan ya untuk masing-masing errornya dengan codingnya seperti ini. Nanti dirender ke sini ya untuk pesan kesalahannya ini ya. Jadi kita nggak perlu membuat susah-susah ya. Kita bisa display kesalahannya. Nah, ini di sini kita mengenal yang namanya error directive ya. Jadi kita bisa menggunakan add error pada bleed ya. Itu untuk menunjukkan bahwa ketika ada sesuatu yang error, itu message-nya bisa kita tampilkan ya. Contohnya tadi ya, ini create bleed, maka di sini di bagian ini error ini ya, kita alert, message-nya ini dikirim ya. Message error yang ditampilkan pada saat menjalankan function request validation itu bisa ditampilkan di sini. Nah, ini contoh yang lain ya, title request old. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa isian yang terakhir itu apa begitu ya. Jadi the old method will pull the previously flashed input data from the session. Jadi ini kita bisa menggunakan request old juga ya. Nah, terus ini yang paling penting adalah kita mengenal bentuk ini ya. Jadi kita bisa validate isian-isiannya ya, bentuknya seperti ini. Ini yang paling populer, atau bisa bentuknya sebagai berbentuk array ya. Nah, ini responnya kayak gini ya. Jadi contoh responnya ini kayak gini, message the name must be a string ya. Nah, ini nanti pesan-pesan ini kita bisa juga kita parsing ya, karena ini bentuknya adalah sebuah JSON ya, ini ya, JSON response error. Ini kita bisa parsing masing-masing dari
isi dari sini kalau kita nggak mau menampilkan semuanya. Nah, ini form request validation. Nah, creating form request. Ini sama ya, kalau di dalam form kita misalnya membuat form ya, kita validationnya itu bisa di dalam function yang namanya rules ya. Kita buat function yang namanya rules, lalu di sini return dengan format validation itu tadi ya. Jadi kita membuat ini nama kolomnya, di sini adalah aturannya. Jadi ini adalah untuk membuat validasi yang kompleks ya. Kita bisa membuat dengan ini PHP Artisan make request ya dalam komen. Nanti setelah itu setelah jadi nanti kita buat sebuah function yang namanya rules, kita atur validasinya ya, itu tadi contohnya. Nah ini function store-nya kayak gini ya, request save only ini ya, hanya name dan email. Nah ini contohnya ya, untuk melakukan validasi input data pada kolom name dan email. Nah ini adalah contoh jika kita ingin ini ya menambahkan setelah validasi. Jadi setelah proses validasi itu kita juga bisa melakukan after validation ya, after hook to form request. Nah ini caranya kita menggunakan ini validator after ya. Nah ini di dalam tadi ya, di dalam function request itu kita membuat with validator. Ini variabel inputannya, nanti di sini kita masukkan function yang namanya after. Di sini kita bisa memberikan tambahan-tambahan statement ya untuk memvalidasi setelah diproses oleh form validation. Ini adalah contoh untuk melakukan stop pada saat validasinya gagal ya. Kita bisa menambahkan properti ini ya, protected. Nama variabelnya stop on first failure diisi true ya, maka dia akan di stop ya. Nah ini ada juga bagaimana cara melakukan redirect ya, sama ya, ini kita menggunakan variabel yang namanya redirect ya. Terus ini adalah routingnya /dashboard, maka nanti ketika fail ya, request validation fail, maka akan di redirect ke dalam dashboard. Nah, ini authorizing form request ya. Jadi kayak gini ya, kita menggunakan command find. Nah, ini dicari routing command ya, lalu kita return user ini dapat melakukan update ya. Jadi ini berupa autorisasi, apakah si user ini boleh atau tidak ya. Jadi validation tapi yang berhubungan dengan autorisasi ya. Ini kemampuan dari validation. Nah ini contoh yang lain ya, authorize return true, berarti semua ya, semua di authorize ya. Lalu kita bisa juga merubah pesan kesalahan dengan menggunakan metode atau function yang namanya message ya. Kita return misalnya title required, ini apabila ada kesalahan maka yang tampil adalah tulisan ini gitu ya. Jadi bukan defaultnya. Ini kita bisa juga seperti itu, kita custom sendiri untuk pesan kesalahannya. Nah ini kita bisa juga custom atribut dari validasi ya. Nah ini atributnya, kalau email ya, email itu namanya email address ya. Nah sehingga nanti atributnya itu ya bisa disesuaikan dengan yang ada di sini ya. Jadi ini adalah atribut yang ditampilkan ya. Biasanya kan ini
digunakan sebagai placeholder ya. Terus kalau kita ingin supaya tampilannya itu nggak sama dengan nama kolomnya, maka kita bisa menggunakan ini ya, function attribute. Nah, ini contohnya kita bisa melakukan merge ya. Jadi slug sama dengan str slug dis slug ya. Jadi kita itu menyiapkan atau membersihkan suatu data dari request ya sebelum dimasukkan ke dalam validation rule. Jadi sebelumnya itu datanya bisa diolah dulu ya. Prepare for validation method. Jadi ini datanya dirubah dulu ya. Nanti setelah itu baru dilakukan validasi. Nah, ini manual, melakukan validasi secara manual. Ini tadi fungsinya store ya, ini make request all. Nah, ini diambil ya. Jadi kita cek ya, apabila validatornya failed maka dia akan lari ke sini dengan error message ini ya, ini. Tapi kalau berhasil, nah ini validate retrieve, maka save only. Nah ini sebelum di store ya, baru kemudian disimpan datanya atau diproses yang lain. Nah ini sama tadi ya, ini stop on first failure. Jadi ketika ada kesalahan maka akan di stop. Ini dalam validasi kita juga bisa di redirect ya. Jadi ketika kita ada kesalahan, kita redirect with back post misalnya ini ya, atau dilarikan ke tempat lain ya, with error dan sebagainya, nanti bisa ditampilkan melalui bleed tersebut. Nah ini tadi ya, name error back ya. Nah, jika kita mempunyai multiple form dalam satu single page ya, Anda mungkin akan menamainya ya dengan message back, yang mana dalam message back itu ya, itu terdapat pesan-pesan kesalahan ya, yang memungkinkan Anda untuk mengambil pesan kesalahan untuk suatu form yang spesifik ya. Untuk mencapai ini ya, maksudnya untuk membuat ini ya, itu kita menggunakan second argument yang namanya with error nih ya. Jadi with error, contohnya kayak gini ya, return redirect with error validator yang tadi variabelnya tadi masukkan ke dalam login. Nah nanti message back-nya itu ya di sana, di mana itu, di bleed-nya ya, di bleed-nya itu bisa ditampilkan dengan hanya kayak gini aja nih. Nah, error login first misalnya email dan sebagainya ya. Ini custom ya, kita custom error message seperti ini. Nah, contohnya ini banyak fiturnya ya. Nah ini after validation hook, contohnya ini apabila salah dan sebagainya, ini maka akan menampilkan pesan kesalahan. Nah lalu setelah ini divalidasi ya, nah Anda dapat memanggil metode yang namanya save ini ya, save dari form request dalam validator instant ya, tadi yang untuk menampilkan pesan kesalahan itu ya. Nah metode ini akan memberikan instan ya dari ini ya, validate input. Nah, objek ini retrieve subset. Nah ini akan mengambil semua array validasi data ya. Jadi akan diambil semua dan kemudian akan diisikan di sini di dalam variabel validate. Jadi cukup ini ya, request save only ini. Nah nanti yang diambil hanya ini ya, name dan email dimasukkan ke dalam variabel validate gitu. Jadi nggak semua ya. Nah ini error message, bagaimana cara mengolahnya ya. Nah ini validator error ini kan, ini akan mengambil kesalahan. Nah kalau ini
ini dikasih first email, maka dia akan mengambil apa itu kesalahan yang pertama tadi ya, yang pada kolom yang namanya email. Nah, ini untuk mengambil semua pesan kesalahan ya seperti ini di for each ya, biasa ya ini. Jadi di get email ya, semua pesan kesalahan dari apa itu kolom email, maka akan di rekursi ya di dalam variabel yang namanya message. Nah, ini sama ya, kita bisa menggunakan for each. Nah, ini bisa juga kita mengambil apabila ada kesalahan di salah satu kolom ya. Jadi ini hanya mengecek apabila di dalam email ini ada kesalahan ya, yang lain nggak dicek, jadi hanya ini error. Tentunya divalidate dulu ya, divalidate dulu. Nah, apabila ini ada kesalahan ya, ada error message yang terdapat pada field atau kolom ini, maka ini akan memiliki balikan berupa nilai true ya. Nanti ini akan dieksekusi. Nah, ini localization ini sama ya untuk validasi. Ini bahasa ya, type value. Nah, ini rule apa saja yang ada di dalam validation ya, banyak sekali ya. Ada accepted ya, ini ada accepted if ya, ada active URL, ada alpha ya. Nanti kita bisa praktekkan sendiri ya satu-satu ya, karena banyak sekali fitur yang ada di dalam validasi. Before or equal date ya, between, boolean, confirm, date, nah, itu ya, decline. Nah, itu contoh-contohnya, formatnya juga dimension. Nah, itu semua ya. Nah, kita juga bisa menggunakan distinct when validates array, validation must be have and do. Jadi nggak ada value yang terduplikat, maka kita bisa menggunakan distinct ya. Jadi apabila ini dan ini nggak boleh sama gitu ya, maka kita bisa menggunakan distinct strict ya. Ignore case itu berarti kalau huruf besar kecil dia diabaikan ya. Nah, ini if you add ignore case the validation rules argument to make the rule ignore capitalization difference. Jadi huruf besar kecilnya diabaikan, dianggap sama ya, besar sama kecil. Ada email, jenisnya email ya. Terus ada enum, exclude ya. Ini bisa kita pelajari ya, banyak sekali. File, tipe yang diupload file ya, field, image ya, integer, IP address, IPv4, IPv6, JSON, banyak sekali ini ya. Kita bisa tinggal pakai. Kita nggak perlu hafal, tapi cukup tahu cara menggunakannya. Not regular expression pattern ya, jadi kita bisa membuat regek, tapi kalau regeknya seperti ini dia salah gitu ya, yang bukan ini ya, kebalikannya not ya. Tentunya ada yang regek juga. Terus ini prohibited if ya, bisa juga seperti ini ya penggunaannya. Banyak sekali. Required ya, ini jelas merupakan dasar ya kalau required. Terus required if bisa seperti ini ya, apabila another field spot of value-nya ini, maka dia required dan sebagainya. Ini kan admin ya, required if banyak sekali bisa kita gunakan. Size value same, string biasa ya kalau ini. Time zone, unique ya. Nah, ini contohnya. Uppercase ya, unique. Nah, conditional adding rules. Jadi kita bisa juga membuat validation tapi berupa kondisional. Jadi ada if-nya ya, exclude if has appointment false, required sama string. Nah, ini kecuali apabila
hash appointment-nya ada, hash appointment false ya, maka required string. Nah, ini required boolean, ini true false ya. Nah, ini exclude if hash appointment false required date. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa juga memvalidasi, tapi antar kolomnya ini saling berkaitan ya. Nah, ini dengan menggunakan exclude if. Ini kebalikannya ya, validating when present. Jadi akan divalidasi apabila ada ya, make ini email sometime required email. Nah, ini yang contoh kompleks ya, make request all. Nah, contoh kompleks validation, address. Nah, ini ya. Sometime channel address function, berarti menjalankan function ini ya. Apabila ini ya, maka ini fungsinya dijalankan pada kolom-kolom ini. Nah, ini validating array. Nah, ini bisa kita menggunakan array untuk melakukan validasi ya. Validator make input user array username lokal. Nah, nested array input. Jadi kalau inputnya berupa array yang beranak pinak ya, ini kita bisa menggunakan nested array input ya. Error message index dan posisi ya, position name. Kita memvalidasi file juga bisa ini ya, tipenya apa, MP3 WAV, minimal maksimalnya berapa ya. Ini bisa juga kita validasi menggunakan validate ininya, variabelnya input ya, attachmentnya ini kita validasi. Nah, tipe file ya. Terus memvalidasi password divalidasi dengan required config sama minimal berapa karakter, bisa juga ya seperti itu. Nah, ada simbolnya, harus ada minimal 1 number ya, harus campuran huruf besar kecil, harus ada minimal 1 karakter ya. Ini bisa ya, bisa menggunakan validasi ini. Ini kalau kita pengen supaya password yang diisikan cukup kuat ya, tidak mudah ditebak. Nah, ini defining default password rules, minimal 8 is protection mixed case. Nah, rule-nya mixed case, uncompromised rule. Nah, validation rule-nya juga bisa kita custom ya di sini. Kita bisa menerjemahkan juga ya, menerjemahkan pesan kesalahannya ini dengan cara kayak gini ya, translate. Nah, akses additional data. Nah, kita bisa juga menggunakan closure sebagai gantinya objek ya, sebagai ganti objek. Nah, ini caranya kayak gini nih. Ini valid make ini kan. Nah, implicit rules. Nah, secara default ketika atribut yang divalidasi itu tidak ada atau isinya kosong ya, secara normal rule-nya itu termasuk custom rule itu nggak jalan ya ketika isinya kosong ya. Sebagai contohnya ini, unique rule will not be runs again empty string. Nah, untuk mengcustom rule ini ya, when attribute is empty, the rule must imply that the attribute is required. Jadi harus menambahkan implicit option. Jadi make rule uppercase, invocable implicit. Implicit rules only imply that the attribute is required. Jadi dia hanya jalan apabila atribut itu required ya. Gitu. Kalau enggak required ya dia enggak akan dijalankan implicit rule ini. Ya.
Jadi fitur dari Laravel validation itu tadi ya cukup banyak, mungkin nggak semua kita praktekkan ya. Yang bagian-bagian yang paling penting itu adalah bagaimana kita memvalidasi inputan ya, baik itu form ataupun service ya, dengan contohnya seperti ini yang paling banyak kita gunakan ya. Ini. Kita harus minimal bisa menguasai ini dan kita tahu apa isinya ya, isi dari validasinya ini nggak perlu kita hafalkan semua ya, tapi kita sewaktu-waktu bisa mengambil salah satu yang kita butuhkan karena di sini sangat lengkap ya. Ini banyak sekali. Nah ini ya, nggak perlu dihafalkan tapi cukup tahu. Pokoknya kita bisa melakukan validasi, kita tahu isinya apa yang di dalam validasi itu. Terus bagaimana kita cara menampilkan pesan kesalahannya ya, tadi ya, add error dan sebagainya itu yang ada di bleed ya. Paling hanya itu saja yang perlu kalian pelajari. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba.